Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali selama 30 menit ke depan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, sebab di dalam pujian Tuhan bertahta. Amin. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati untuk dengar firman, kita buka hati supaya firman itu boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya iman kami tetap kuat, berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami menghasilkan buah dan berdampak bagi orang lain Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Yesus yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang sedang menyaksikan renungan pagi. Diberkatilah setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami. Iman percaya kami mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dengan iman katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun
masih ada. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yesus, Engkau Allah yang setia, Allahku yang kami percaya. Kaulah gunung batu kekuatan, perlindunganku, Engkau Tuhan. Yesus, perisaiku yang kuat, tempat persembunyianku Tuhan. Sebab Kaulah kekuatanku, menaraku, Engkau ya Bapa. Kami sembah Engkau ya Tuhan, gunung batu. Sebab dari bulan Tuhan kekuatan, iman dan pengharapan. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami kuat. Di dalam-Mu Tuhan, ku selalu menang. Kaulah Tuhan. Haleluya. Ya karena masana kiala maso. Yesus, Yesus, Yesus yang kami sembah, berdaulat penuh. Kau berkuasa selamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bawa syukur, kami bawa sembah, kami bawa iman. Oh, sebab Engkaulah gunung batu, sebab Engkaulah Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu kami kuat. Haleluya. Iman kami berkata, Engkau Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih. Kami nyanyi pujian bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi. Diberkatilah setiap kami, iman kami bertumbuh sehingga kami bersama dengan Yesus melakukan hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, seluruh jemaat GB Afia. Pagi hari ini saya Pendeta Edwin Tilman akan memberikan renungan pagi dengan satu tema, sauh pengharapan. Kalau kita mendengar tentang sauh ini, tentu kita tahu bahwa banyak kegunaannya bagi kapal. Kapal tidak terombang-ambing, kapal tidak terseret oleh ombak. Dan dalam masa-masa di mana kita hidup hari-hari ini, kita melihat bagaimana dunia saat ini terombang-ambing dengan segala macam persoalan yang ada. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini di mana semuanya kebutuhan daripada rakyat kita pada naik harganya. Seakan-akan kita terjepit. Dan kita melihat ini sebagai badai kehidupan yang menerpa kita hari-hari ini. Banyak orang yang mulai mengeluh, tapi bahkan juga ada yang berkata demikian, masih adakah Tuhan di sini? Ini satu pertanyaan yang sangat-sangat menyakitkan sebenarnya bagi Tuhan sendiri. Tapi hal ini pun pernah terulang, saudaraku. Ketika bangsa Israel memasuki tanah atau menuju tanah Kanaan, dan di Rafidim mereka kekurangan air, maka mereka mulai mengutuki Tuhan dan berkata, masih adakah Tuhan di tempat ini? Dan itu sebenarnya yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Saya akan membaca sedikit tentang Keluaran pasal yang kedua, ayat 23-25, yang berkata demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka sampai minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Mari kita lihat, saudara, betapa penuh kasihnya Allah ketika umat Israel mulai mengeluh. Mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan dari Mesir, tetapi mereka masih merasakan kurang hal itu, dan mereka mulai mengerang di hadapan Allah. Tapi Allah yang penuh dengan kasih tetap memperhatikan mereka, karena dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan untuk itulah sebenarnya Bapak Ibu,
kita melihat di sini manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan hari ini. Di Rafidim, ketika mereka kekurangan air, mereka benar-benar teriak di hadapan Tuhan, di hadapan Musa, sambil mereka melemparkan batu kepada Musa dan berkata, masih adakah Tuhan di tempat ini? Ini yang sebenarnya membuat sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel itu. Dan Tuhan karena kasihnya tetap menahan dirinya. Seorang yang bernama Oswald Chambers yang hidup tahun 1874 sampai 1917. Seorang pengajar Alkitab, seorang pendeta, dan seorang misionaris asal Skotlandia yang hidup pada awal abad ke-20. Ia paling dikenal secara luas sebagai penulis karya renungan rohani Kristen yang klasik, yang sangat populer, yang diberikan tema My Utmost for His Highest. Dia menuliskan hal ini. Kemanakah kecondongan pikiran saya? Pada firman Tuhan atau pada ketakutan saya sendiri? Jika kita mempunyai kepastian bahwa Tuhan mengikuti hidup kita, maka kekuatan yang paling mengagumkan menjadi milik kita, dan kita belajar menyanyi, memuliakan Dia, bahkan dalam hari-hari biasa. Ketika masalah-masalah terjadi, kebanyakan orang merasa takut, merasa sesuatu akan terjadi yang drastis pada hidup mereka. Dan mereka mengatakan begini, dapatkah aku masih bertahan untuk hari-hari esok? Tapi saya bersyukur dengan Oswald Chambers, yang dia berkata, kemanakah kecondongan pikiran saya? Pada firman Tuhan atau pada ketakutan saya sendiri? Ini yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berpikir, mengikuti pikiran kita yang penuh dengan ketakutan, atau mengikuti Tuhan yang tetap mengasihi kita dalam seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ada seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Dia meragukan tentang Yesus ini. Sampai-sampai Yesus harus berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sungguh Yesus merasa kasihan kepada Filipus. Sudah bersama-sama dengan dia sekian lama, tetapi dia tidak mengenal Yesus sendiri. Sampai Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Seakan-akan Filipus sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Di dalam Alkitab, saya ingin membawa saudara sebentar kepada satu kisah tentang seorang yang bernama Ayub. Begitu penderitaan Ayub yang luar biasa. Bahkan setelah kehilangan kekayaannya, anak-anaknya dan kesehatannya, Ayub menolak untuk mengutuki Allah. Istrinya mendesaknya untuk meninggalkan integritasnya, tetapi ia tetap teguh. Ayub mengajarkan bahwa integritas diuji secara mendalam di dalam penderitaan. Mudah untuk tetap jujur ketika kita hidup berjalan lancar. Integritas sejati terungkap ketika segala sesuatu telah dirampas dari kita. Begitu luar biasanya Ayub. Masalah yang dihadapi sangat luar biasa dan beratnya. Segala sesuatu dia kehilangan, kekayaannya dia kehilangan, anak-anaknya dia hilang, kesehatannya bahkan, sampai-sampai dia harus menggaruk rasa gatal di kulitnya dengan pecahan kaca yang dia buat untuk menggaruk. Tetapi saudaraku, apakah Ayub berkata, masih adakah Allah di tengah-tengah ini? Mudah untuk berkata jujur ketika hidup berjalan lancar. Integritas sejati terungkap ketika segala sesuatu telah dirampas. Di dalam Ayub pasal yang ketiga dikatakan demikian. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malamnya mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya.
Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan kemauan menudunginya dan gerhana matahari mengercutkannya. Satu hal yang dikatakan saudara, untuk menyangkali kehadirannya di atas muka bumi ini, oleh karena dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malamnya mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Seakan dia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku, jangan hiraukan kelahiranku di atas bumi ini. Tetapi saudara, pertanyaan ini menyentuh hal yang sangat mendalam mengenai sifat Allah. Bagaimana Allah menanggapi ketika seorang yang saleh berbicara, dalam bahasa Ibrani adalah maktob, yaitu rasa sakit, kesedihan, bukan karena pemberontakan. Sehingga saudaraku, ketika Ayub mengutuki hari kelahirannya, hal itu mungkin terdengar mengejutkan pada awalnya. Ia berkata, semoga hari kelahiranku binasa. Kata-kata yang penuh dengan kepedihan. Namun Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Allah marah kepada Ayub karena hal itu. Sebaliknya, pada akhirnya Allah justru membela Ayub. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-7. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Dia hanya mengungkapkan rasa sakitnya. Dan ada perbedaan yang penting. Istri Ayub berkata kepadanya, kutuklah Allah dan matilah. Tetapi Ayub tidak pernah melakukan itu. Dia mengutuk keadaannya, bukan Allah. Dia meratapi keberadaannya, bukan kebaikan Allah. Dia mempertanyakan, tapi tidak menolak. Allah dapat menangani penderitaan yang jujur. Yang dia tegur adalah pemberontakan dan tuduhan yang berakar pada kesombongan, bukan kesedihan yang berakar pada penderitaan. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Ketika Anda mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan saudara, apakah saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku merasakan begini, parahnya keadaanku, masihkah engkau ada di sini? Lihat saudaraku, perbedaan Ayub. Dia tidak pernah mengutuki Allah, tidak pernah menyalahkan Allah. Dia mengutuki keadaannya, bukan Allah itu. Dia meratapi keberadaannya, bukan kebaikan Allah. Dia mempertanyakan, tapi tidak menolak. Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah menghargai ratapan yang jujur, bukan spiritualitas yang palsu. Alkitab penuh dengan orang-orang yang berseru dalam kesakitan. Daud berkata, mengapa Tuhan engkau berdiri jauh? Dalam Mazmur 10 ayat 1. Yeremia berkata, terkutuklah hari kelahiranku. Bahkan Yesus pernah berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan sesuatu yang kuat, saudaraku. Allah lebih memilih kerendahan hati yang jujur daripada iman yang pura-pura. Ayub tidak menyembunyikan penderitaannya di balik bahasa keagamaan. Ia membawa langsung kepada Allah. Itu bukanlah dosa, itu adalah hubungan yang akrab antara Ayub sendiri dengan Allah, sehingga dia dapat melontarkan segala perasaannya kepada Tuhan. Segala kesakitannya dia bisa beritahukan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu, hati Ayub tetap setia kepada Allah walaupun di dalam penderitaan. Bahkan di tengah penderitaannya, Ayub tidak pernah meninggalkan Allah. Sebelumnya ia berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kemudian ia berkata, sekalipun ia membunuhku, aku tetap akan percaya kepadanya. Hal itu mengungkapkan kebenaran ini, saudaraku. Integritas pribadi Ayub tentang apa yang dipercayainya bukanlah ketiadaan perjuangan, melainkan kehadiran iman di tengah perjuangan. Allah melihat hati Ayub. Kata-katanya berasal dari penderitaan, tapi dasarnya tetaplah kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara masih menjadi orang-orang yang dalam penderitaan ini menyalahkan Tuhan?
atau saudara datang ke hadapan Tuhan dengan doa-doa yang paling tulus, yang tidak terdengar suci, tapi sebenarnya sangat disukai oleh Tuhan, seperti Ayub yang berkata, Tuhan, ambillah nyawaku sendiri. Tapi itu membuktikan bahwa bukan karena dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia ingin berkata pada Tuhan, Tuhan, inilah aku di hadapanmu, aku mempercayai Engkau, dan inilah kesakitan yang kuberikan kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup, saya akan membaca dari Ibrani 6 ayat 19-20. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Harapan itu aman karena Yesus sudah masuk ke ruang Maha Kudus di surga. Di sana dia sudah menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu, kalau pada pagi hari ini engkau sedang bergumul dengan masalah-masalah yang kau hadapi, ingat satu hal, saudaraku. Yesus telah masuk dalam bait kudus Allah di surga itu. Dan dikatakan dalam Ibrani 6 ini bahwa sauh itu seperti, atau pengharapan itu seperti sauh yang dilemparkan melewati daripada tabut perjanjian itu, dan dia terkait pada tabut perjanjian itu, yaitu terkait pada Allah sendiri. Lemparkanlah sauh pengharapanmu kepada Tuhan dan kaitkanlah itu kepada Dia, maka Dia akan menjawab semua doa-doamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau tetap berada bersama-sama dengan anak-anak-Mu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan suka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan kesusahan kami, Tuhan, Engkau berikan hiburan pada kami. Engkau berikan jalan keluar kepada kami. Dalam sukacita kami, Tuhan, biarlah Engkau berkata segala sesuatu yang Kau rasakan, ucapkanlah syukur karena itu yang Kau berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ini semuanya dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu Allah yang setia. Allah yang tidak pernah menarik kembali setiap firman-Nya. Bahkan Dia berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku akan melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki. Aku akan memberkati engkau, mencukupkan segala kebutuhanmu, bahkan aku akan memberikan pada engkau kelegaan oleh karena beban-beban yang kau hadapi hari-hari ini. Nah, untuk itulah terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia bagi Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya berkata, amin.